Kita sudah kaji tema tadi tentang cinta. Membangun cinta, hati-hati dengan jatuh cinta. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, kiat-kiat cara merawat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada pasangan hidup kita. Ya, insyaallah. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan orang yang siap membangun rumah tangga. Bagaimana merawat cinta kita? Baik. Tetap langgeng dalam kebaikan. Insya Allah itu bagian dari merawat rasa cinta. Ya. Mengapa? Karena kadang-kadang rasa itu boleh saja berubah. Rasa itu bisa berkurang. Tapi dengan walaupun ada kurang rasa, tetaplah dalam kebaikan, nanti rasa itu akan meningkat kembali. Maaf. Boleh jadi karena sering melihat, sudah biasa bersama, kesannya biasa-biasa saja. Maka buatlah momentum-momentum khusus. Ya. Misal suami istri. Ya. Suami berangkat sholat ibadah di masjid, di musola, istrinya di rumah. Nah, untuk terjadi kebersamaan dan membangun rasa cinta, boleh jadi ambillah kesempatan sesekali atau sering juga tidak apa-apa. Suami istri bangun malam, sholat bersama, suami menjadi imam, istrinya berjamaah di belakangnya. Kalau kita sekarang misalnya, kalau makan di rumah sudah biasa, makannya juga dengan orang yang sama, mungkin dianggap biasa-biasa saja. Bangunlah momentum. Saat-saat tertentu mungkin ajaklah istri makan di mana tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang menenangkan, dengan menu yang berbeda, tanpa membuat dia lelah dengan kerja, memasaknya, menyiapkannya. Bahagiakan. Mungkin di situ akan ada muncul lagi rasa cinta. Dan jangan lupa ada bahasa sentuhan fisik mengantarkan sentuhan batin. Boleh jadi menyentuhnya dengan sentuhan kasih sayang, maka akan menumbuhkan rasa cinta. Suami istri jangan biasakan bertolak belakang dalam tidurnya. Suami istri jangan biarkan berjalan tanpa beriringan. Masing-masing saja, urusan masing-masing. Usahakan bangun suasana, sering bersama, dalam keadaan bersama. Ambillah momentum-momentum, maka insya Allah akan terus terbangun rasa cinta. Ketika sedang berjauhan, sapaklah dia, walaupun hanya apa kabar dan lain sebagainya. Atau mungkin berilah kalimat-kalimat yang indah sewajarnya. Atau berikan kejutan-kejutan khusus, apakah hadiah atau apa saja yang membuat dia tumbuh dan timbul rasa kasih sayangnya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah dalam ketaatan dalam segala hal. Walaupun katakan sholat dia tidak mampu, banyak bilangan rokaatnya, dia jaga saja. Insya Allah nanti terbangun lagi cintanya. Semangat itu akan tumbuh kembali di saat dia tetap konsisten. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya sih, bagaimana cara mempertimbangkan kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya dan makhluk. Bagaimana mengukur kadar cinta kita kepada Allah, kepada kekasih-kekasihnya? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang dalam ini, ya. Bagaimana mengukur cinta kita? Yang pertama, Anda, kita, masing-masing yang tahu kadar cinta kita kepadanya. Karena cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Cinta itu tidak bisa hanya berpura-pura. Cinta kita sesungguhnya adalah bagaimana kita dengannya. Seseorang yang cinta kepada Allah, dia terus bersama dengan Allah, dia rasakan bersama dengan Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Cinta itu bukan hanya didapat di masjid. Cinta itu bukan hanya didapat Ramadan saja. Cinta itu bukan hanya ketika sedang berhadapan saja, suami istri misalnya. Di mana saja ada rasa cinta. Maka yang tahu persis tentang kadar cinta kita adalah kita masing-masing.
Ya. Yang kedua, biasanya kadar cinta itu terlihat dari bagaimana ia mengekspresikan dan membuktikan cintanya. Kalau dia totalitas dalam ibadah, ini menunjukkan bahwa cintanya benar-benar kepada Allah. Orang yang mau berkorban, nah itu bukti cinta. Siapa yang cinta, dia pasti berkorban. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Dulu ya, masih ta'arufan. Wah, pokoknya laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Padahal sih nggak mungkin. Gimana jauh? Nggak mungkin. Tapi bahasanya, orang kalau sudah cinta, udah nggak ada jarak. Orang kalau sudah cinta, setinggi apapun dan semakin besar tantangan, itu semakin membuat dia ingin mengekspresikan cintanya. Begitulah orang yang cinta kepada Allah, totalitas hidupnya untuk Allah. Lalu bagaimana mencintai orang-orang yang kita cintai atau kekasih-kekasih Allah? Ya sama. Bagaimana dia menempatkan cintanya pada cinta yang benar. Tadi kalau kita bicara umum, mukmin, muslim saling mencintai karena Allah. Pertanyaannya, kalau lain jenis gimana? Apakah boleh kita ekspresikan ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu? Hati-hati kalau gombal. Nah, juga banyak yang gombal. Tapi kalau cinta yang dimaksud adalah cintanya kepada Allah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kadar cinta kita, sebesar pengorbanan kita, itulah kadar cinta kita. Yang cinta kepada Allah, benar-benar cinta, dia taat kepada Allah, dia laksanakan perintah, dia jauhi larangan, itulah cintanya dia kepada Allah. Tapi kalau yang dia katakan masih melanggar apa yang dilarang oleh Allah, menunjukkan mungkin saat itu sedang berkurang kadar cintanya kepada Allah. Gimana sih? Kekasih, namanya kekasih, dia pasti senang ingin selalu bersama kekasihnya. Yang namanya kekasih pasti ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari kekasihnya. Yang namanya kekasih, dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kekasihnya. Kalaupun ada ujian, dicubit sakit, tapi cubitannya apa? Cubitan tanda sayangnya. Kalaulah ada ujian yang lain, musibah-musibah yang datang, dia tahu kekasihnya sedang mengujinya. Maka orang-orang beriman, dia menganggap bahwa segala apapun adalah bagian dari cinta Allah kepadanya. Dan dia tidak lari dari Allah, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab rumah tangga, sekali lagi, ya, pengorbanan, ketulusan kita saling menutupi kekurangan dan membangun kelebihan-kelebihan bersama. Itulah tanda cinta kita. Perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, keikhlasan, itulah kadar cinta kita kepadanya. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cinta ini terus terbangun, terus terpelihara, saling mencintai dunia sampai dengan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak kita, kakak adik, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, nanti akan bertelekan di dipan-dipan yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.